Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Nurul-Filaila. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Baik lagi sama aku di channel Livi. Di sini aku akan membahas dinasti Gojoseon. Gojoseon atau Joseon kuno sudah ada sejak tahun 2333 sebelum Masehi. Adalah kerajaan Korea yang pertama. Kerajaan ini memang sering menjadi latar belakang film bertema Korea kuno. Tapi nyatanya Gojoseon memang benar-benar ada, bukan fiksi belaka. Berdasarkan Dongguk Tonggang, yaitu catatan sejarah kuno yang ada sejak zaman Joseon tahun 1485, menuliskan bahwa sosok bernama Dagon mendirikan Gojoseon pada tahun ke-50 masa pemerintahan Kaisar Yaoyang, berkuasa di zaman Cina kuno. Sedangkan menurut Sanggup Yusa, Gojoseon berawal dari kota kerajaan yang kemudian berkembang menjadi sebuah federasi atau gabungan kerajaan yang kuat pada sekitar abad ke-4 sebelum Masehi di lembah Sungai Limau dan Taedonghai yang kini berada di daerah Korea Utara dan Manchuria Selatan. Batas utara Gojoseon adalah Sungai Liao. Sementara tetangga selatan terdekatnya adalah negara bagian Jin. Orang-orang Gojoseon menyebar di Manchuria Cina Timur, tepatnya di utara Sungai Yangtze dan semenanjung Korea. Beberapa teks Cina mencatat orang-orang Gojoseon sebagai salah satu Doni, yang berarti orang barbar timur. Mengenai asal-usul Gojoseon ini masih diselimuti oleh mitos. Dalam salah satu mitos itu dikatakan bahwa Dang-un, sang pendiri kerajaan, merupakan anak dari putra penguasa surga yang bernama Hwaning. Dia menikah dengan seekor beruang yang berubah menjadi wanita. Mitos tersebut menutupi tentang awal keberadaan Gojoseon. Ditambah sejarah awal Gojoseon ini sangat sulit untuk diselidiki karena situs-situs yang berkaitan dengan Gojoseon berada di dalam Korea Utara, negara yang merupakan negara tertutup bagi negara lain. Namun sebagian sejarawan modern dapat menghubungkan catatan sejarah perdesaan tersebut dengan bukti-bukti konkret. Salah satu bukti awal mengenai pendirian Joseon pertama kali tercatat dalam catatan-catatan sejarah Cina, yaitu dalam catatan sejarawan agung yang ditulis oleh sejarawan Tiongkok Sima Qian. Dalam catatan Sima Qian ini memang sudah ada kerajaan yang bernama Gojoseon. Namun mengenai penamaan Dagon bisa saja merupakan gelar legitimasi raja agar rakyat menyanjungnya sebagai keturunan dewa. Gojoseon memang mengadopsi gelar Cina Wang atau yang berarti raja. Hal tersebut menggambarkan pengaruh awal dari tetangganya yaitu Cina. Mungkin sebagian mitra dagang atau juga sebagian perantara antara Cina dan negara bagian selatan Korea. Indikator lain dari hubungan perdagangan adalah ditemukannya koin pisau sabit Cina di berbagai situs Korea. Selain itu, bukti konkret lainnya yang ditemukan oleh para sejarawan adalah penemuan sejumlah besar artefak dan situs tempat tinggal suku Yemek yang dikenal sebagai suku kuno yang muncul pada masa Gojoseon. Suku ini diketahui berfokus pada pertanian sejak tahun 4000 sebelum Masehi. Salah satu temuan yang terkenal adalah lalawija setengah terbakar yang ditemukan di Pyongyang yang merupakan ibu kota terakhir kerajaan Gojoseon. Perkembangan pertanian dan pemukiman di semenanjung Korea dan Manchuria menyebabkan penyatuan kelompok suku-suku dan pendirian negara-negara kuno. Selain hal tersebut, peninggalan budaya yang ditemukan juga menambah wawasan tentang keberadaan Gojoseon ini. Para arkeolog menemukan budaya tembikar dengan desain yang dilukis dan dipahat dari sekitar tahun 2011 Masehi. Orang-orang Gojoseon mempraktikkan pertanian dalam kehidupan komunal yang menetap. Para arkeolog juga telah menemukan gubuk persegi panjang dan situs pemakaman dolmen yang besar di seluruh semenanjung Korea. Belati dan cermin perunggu juga telah ditemukan di beberapa wilayah Korea yang diindikasi sebagai peninggalan orang-orang Gojoseon.
Perunggu di semenanjung Korea menurut sebagian besar sejarawan dimulai sekitar 1000 sebelum Masehi, tetapi perkiraan berkisar dari abad ke-15 hingga ke-8 sebelum Masehi. Budaya zaman perunggu Korea berasal dari Liaoning dan Manchuria yang menunjukkan tipologi dan gaya yang unik terutama dalam ritual-ritual kuno. Selanjutnya, pada abad ke-7 sebelum Masehi, budaya material zaman perunggu dengan pengaruh dari Cina Timur Laut serta dari gaya perunggu Siberia dan Xistian berkembang di semenanjung perunggu Korea. Pada masa ini, mengandung persentase Sheng yang lebih tinggi daripada budaya perunggu di wilayah tetangganya. Artefak perunggu paling banyak ditemukan di situs pemakaman dan sebagian besarnya terdiri dari pedang, tombak, belati, lonceng kecil, dan cermin yang dihiasi dengan pola geometris. Masa kemunduran Gojoseon disebabkan oleh serangan dari negara tetangga yang sekitar tahun 310 Masehi yang membuat Gojoseon akhirnya runtuh pada abad kedua sebelum Masehi. Wilayahnya diambil alih oleh Wiman Joseon atau Wiman Chosen. Ini adalah negara yang dipimpin oleh Wiman, seorang pengungsi Cina. Beberapa pendapat dia juga mengatakan orang Korea yang sebelumnya telah mengingkarikan diri dari negara yang ini. Dia dan 1000 pengikutnya diberikan tugas untuk melindungi perbatasan barat laut Gojoseon oleh Raja Jeon. Tetapi Wiman atau Iman dalam bahasa Korea mengambil kesempatan itu untuk menguasai sebagian negara itu sendiri antara tahun 194 dan 180 sebelum Masehi dan mengatakan dirinya sebagai raja. Wiman Joseon tidak bertahan lama dan pada 108 sebelum Masehi ditaklukkan oleh dinasti Han dari Cina dan ibu kota Wanggom direbut. Kaisar Han Wuti sangat ingin memperluas kerajaannya dan memperoleh sumber daya alam Korea Utara, terutama besi dan garam, dan mengirim pasukan yang terdiri dari 50.000 dan angkatan laut 7.000 orang setelah menyingkirkan kerajaan-kerajaan di Korea. Han kemudian membagi Korea menjadi 4 komando yang secara langsung dikelola oleh pemerintah pusatan. Mereka akan mempertahankan kendali atas bagian semenanjung ini selama 4 abad berikutnya. Pengungsi dari 5 Joseon yang telah kalah membawa budaya mereka ke selatan yang pada akhirnya akan bangkit kembali dan selalu berperang dengan Cina pada periode 3 kerajaan di Korea pada masa berikutnya, yaitu kerajaan Goguryeo, Baekje, dan Silla.